Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, hari ini kita akan mempelajari mata kuliah pemantapan kemampuan profesional atau yang disebut juga PKP. Untuk membahas tentang PKP, Bapak Ibu harus mengetahui dulu apa yang dinamakan dengan PTK, di mana PTK itu adalah penelitian tindakan kelas. Ibu akan mengulas sedikit tentang PTK. Untuk PTK, ada yang dinamakan dengan karakteristik PTK, yaitu dilakukan oleh guru kelasnya sendiri. Yang kedua, ada permasalahan di kelasnya. Yang ketiga, ada kolaboratif antara guru dengan siswa. Yang keempat, situasional, artinya Bapak Ibu kapan saja bisa mengerjakan PTK ini. Yang kelima, itu adalah cirinya. Ciri dari PTK ada siklus. Di dalam siklus itu ada proses perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Selain karakteristik PTK yang Bapak Ibu ketahui, ada juga yang namanya dengan prinsip PTK. Prinsip PTK, satu, dia tidak mengganggu proses pembelajaran. Jadi Bapak Ibu kalau mau mengadakan PTK, tidak mengganggu proses pembelajaran. Artinya, misalnya Bapak Ibu mau mengambil materi A. Materi A itu pada hari ini di kurikulum, di silabus itu pada hari ini. Ya sudah, Bapak Ibu ambil materi itu. Jadi tidak mengada-ngada, misalnya anak-anak dikumpulkan nanti pada setelah pulang sekolah, tidak. Jadi tidak mengganggu proses pembelajaran pada saat proses pembelajaran. Ya. Tidak menuntut waktu yang panjang. Hanya beberapa siklus. Yang ketiga, metodenya. Ibu Bapak harus memikirkan metode apa. Jadi selama ini Bapak Ibu kalau mengajar harus mempersiapkan diri. Metode apa yang mau dipakai. Selanjutnya, otomatis tadi udah saya utarakan kalau PTK itu pasti ada masalah di kelasnya. Baiklah, kita lanjutkan ke dalam manfaat PTK. Manfaat PTK itu satu, dia inovasi, ada pembaruan dalam proses pembelajarannya. Otomatis kalau ada pembaharuan dalam proses pembelajarannya akan meningkatkan profesionalisme guru. Jadi guru itu dalam mengajarnya akan meningkat. Kalau guru sudah belajarnya meningkat, otomatis kemampuan anak didiknya pun akan meningkat. Itulah tujuan dari PTK. Dan itu akan Anda dapatkan, akan Anda isi dalam mata kuliah PKP. Sudah, Ibu tidak akan menjelaskan lagi PTK lebih dalam. Karena Bapak Ibu sudah tahu apa PTK. Tapi, kalau Bapak Ibu masih memerlukan apa penjelasan mengenai PTK lebih detail, insya Allah nanti akan saya berikan video selanjutnya akan membahas tentang PTK. Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali. Sekarang kita akan membahas tentang langkah-langkah PTK dalam PKP. Jadi begini, Ibu Bapak nanti kan akan mempelajari PKP. PKP itu Ibu Bapak harus mengadakan penelitian. Penelitiannya harus menggunakan penelitian tindakan kelas. Setelah melakukan penelitian tindakan kelas, Ibu Bapak itu harus membuat laporan PKP. Jadi kita bagi dua tahapannya, yaitu sekarang penelitiannya dulu, nanti setelah selesai penelitian baru kita melanjut bagaimana membuat laporan PKP. Oke ya Pak, Ibu? Baik. Sekarang langkah yang pertama, Bapak Ibu harus lakukan identifikasi masalah. Nah, identifikasi masalah berarti masalahnya itu tidak satu kan? Karena diidentifikasi. Masalahnya banyak. Kalau di kelas ada masalah nggak Bapak Ibu? Pasti ada. Contoh, anak yang suka keluar masuk saja. Sebentar, Pak permisi mau ke belakang. Pak permisi mau ke belakang. Padahal tidak ke belakang. Mereka malah bermain di luar.
Bukankah itu masalah? Sikap artinya. Yang kedua, masalahnya, kenapa ya rata-rata kelas saya, kelas 5A misalnya, rata-rata kelasnya cuma 50, sedangkan KKM-nya berapa? 65. Berarti masalah bukan? Masalah. Nilai rata-rata kelasnya masih rendah di bawah KKM. Itu masalah. Lagi ada masalahnya. Misalnya anak-anak kan tadi nilai ulangannya jelek-jelek saja. Kenapa ya anak-anak ulangannya jelek saja? Oh, barangkali model pembelajaran Bapak Ibu guru yang selalu monoton. Dia bosen. Akhirnya pada hasilnya anak-anak nilainya di bawah KKM. Boleh. Masalahnya apa? Model pembelajarannya yang monoton. Nanti setelah ibu bapak mengidentifikasi masalah, bapak harus pilih satu masalah yang mau diangkat dalam penelitian bapak ibu. Kedua, bapak ibu harus menentukan materi apa yang mau diangkat dalam penelitian ini. Maksudnya, hari itu tanggal sekian bapak mengajar materi apa? Bapak mengajar IPA materi apa? Bapak mengajar matematika materi apa? Bebas, tidak harus IPA. Bisa matematika, bisa IPA, bisa IPS, bahasa Indonesia, PKN. Ya. Pilih satu materinya. Tapi tidak merubah pembelajaran. Jadi Kamis yang akan datang Bapak materinya tentang energi misalnya IPA-nya. Ya sudah, pada saat Kamis itu Bapak ambil penelitiannya. Tetapi Bapak harus mempersiapkan dulu kayak tadi, metodenya apa? Bapak harus belajar. Belajar dari mana metodenya? Dari buku semester 1, semester kemarin. Strategi proses pembelajaran. Sudah kan Bapak Ibu? Di situ digali lagi, banyak metode, banyak model. Silakan Bapak Ibu mau pilih apa. Itu yang kedua. Yang ketiga tadi model sudah dibahas ya. Model yang dipakai dalam penelitian ini apa? Bapak harus mempelajari tahapannya. Di si model itu ada tahapan-tahapannya. 1 ini, 2 ini, 3 ini, 4 ini. Nah itu Bapak harus tahu tahapan-tahapannya. Harus paham. Oke. Bapak Ibu cukup sampai di sini dulu. Kita akan lanjutkan nanti di video selanjutnya. Tapi Bapak Ibu jangan lupa klik subscribe, like, dan share. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.